Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa di kuliah Geometri Analitik di pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kedua ini, yang pertama adalah menentukan persamaan garis jika syarat-syaratnya diketahui. Yang kedua, menentukan persamaan normal dan panjang normal dari suatu garis. Yang ketiga, menggunakan persamaan berkas garis dalam menyelesaikan masalah. Dan yang keempat, menentukan jarak suatu titik ke garis tertentu. Selanjutnya, kita lihat dulu beberapa materi yang sudah biasa. Jenis-jenis persamaan garis. Nih, kita akan lihat. Yang pertama adalah persamaan garis yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Yang kedua, persamaan garis melalui titik pangkal koordinat. Yang ketiga, persamaan garis melalui dua titik. Yang keempat, persamaan garis melalui suatu titik dengan suatu koefisien arah, disebut gradien. Dan yang kelima, bentuk umum persamaan garis. Nah, dari jenis-jenis persamaan garis ini kita akan mencoba menguraikan bagaimana proses terbentuknya persamaan garis tersebut. Kita lihat satu persatu. Nah, kita bahas satu persatu. Persamaan garis yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinat. Yang pertama, persamaan garis yang sejajar dengan sumbu Y, ya, yaitu melalui titik A, 0. Persamaannya G, X sama dengan A. Persamaan garis G ini dinyatakan dalam X sama dengan A. Selanjutnya, persamaan garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita misalkan garis H. Garis H ini sejajar dengan sumbu X dengan persamaan Y sama dengan B. Nah, tentunya persamaan-persamaan seperti ini sudah tidak asing lagi kalian dapatkan. Selanjutnya, persamaan garis melalui titik pangkal koordinat. Nah, ini kita lihat lagi persamaan garis G melalui titik pangkal O 0,0, ya. Nah, dan melalui suatu titik P, misalnya X1, Y1. Nah, pertanyaannya, bagaimana persamaan garis ini kita peroleh? Nah, yang pertama kita mengambil sembarang titik pada garis G. Misalnya, titik tersebut adalah titik Q dengan koordinat X, Y. Kita proyeksikan P dan Q pada sumbu X, sehingga masing-masing hasil proyeksinya adalah titik A dan titik B. Nah, coba perhatikan ada dua segitiga yang sebangun, yaitu segitiga OBQ dan segitiga OAP. Nah, kita kembali ke geometri dasar dulu, ya, sifat-sifat dari kesebangunan dua segitiga, ya, atau definisi kesebangunan. Akibat dari segitiga OBQ sebangun dengan segitiga OAP, kita memperoleh suatu persamaan rasio, yaitu QB per BO, QB per BO, QB per BO akan sama dengan PA per AO. Ya, per AO. Nah, dari sini kita peroleh jarak, ya, jarak tak berarah, ya. Dari Q ke B itu Y, dari B ke O itu X, dari P ke A itu Y1, dari A ke O itu X2. Maka dari sini kita peroleh persamaan Y sama dengan Y1 per X1 X. Nah, dengan demikian garis G ini memiliki persamaan Y sama dengan Y1 per X1 X. Ya. Nah, coba perhatikan. Persamaan ini ada koefisien dari X. Koefisien dari X ini kalau kita sambungkan dengan sudut, ya, sudut garis G terhadap X, sumbu X positif terhadap sumbu X positif, maka diperoleh tangen theta.
tangen theta itu Y1 per X1. Nah, Y1 per X1 ini disebut sebagai gradien atau koefisien arah dari garis G. Biasa kita tulis dengan MG, gradien garis G. Selanjutnya, yang kedua, persamaan garis melalui dua titik. Persamaan garis melalui dua titik, kita ambil garis G, kita namakan, kemudian melalui titik A dan titik B. Titik A koordinatnya X1, Y1, titik B X2, Y2. Itu ya. Nah, bagaimana persamaannya? Nah, seperti yang sebelumnya, kita ambil sembarang titik P berkoordinat X, Y pada garis G tentunya. Maka kita peroleh koefisien arah garis AP sama dengan koefisien arah garis AB, atau gradien garis AP sama dengan gradien garis AB. Nah, dari sini kita peroleh gradien itu apa? Ya, gradien itu tadi nilai tangan ya. Tangan dari sudut alfa. Tangan dari sudut alfa itu nilainya Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 dari AP. Kalau dari gradien dari AB Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Nah, berdasarkan sifat aljabar maka kita peroleh suatu persamaan yang lebih mudah diingat, yaitu Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Jadi, persamaan garis G yang melalui titik A, X1, Y1, dan B, X2, Y2 dapat dirumuskan dengan persamaan Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, itu beberapa proses dari menyusun persamaan garis. Nah, sekarang kita lihat persamaan garis melalui suatu titik dengan suatu gradien. Nah, misalkan kita punya garis G memiliki gradien M dan melalui titik A X1, Y1. Bagaimana persamaannya? Nah, ini kita lihat. Seperti biasa, kita mengambil sembarang titik P, X, Y pada garis G. Ya. Nah, dengan demikian, gradien dari garis AP diperoleh Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 gradiennya. Ya. Nah, begitu juga gradien dari garis G. Garis G karena AP ini berada A dan P-nya berada pada G, artinya gradien garis G dengan gradien garis AP sama. Jadi garisnya itu juga. Dengan demikian di sini diperoleh Y dikurangi Y1 sama dengan MG. Atau MG ini gradien garis G kali X dikurangi X1. Jadi persamaan garis G yang bergradien M dan melalui titik A X1, Y1 dapat dirumuskan sebagai Y dikurangi Y1 sama dengan MG kali X dikurangi X1. Nah, itu ya, benar dapat dipahami. Nah, selanjutnya bentuk umum persamaan garis ya, seperti Anda sudah ketahui di materi-materi yang sebelumnya, mungkin di mata kuliah lain, yaitu bentuk umum persamaan garis lurus ya. AX ditambah BY tambah C sama dengan 0. Dengan catatan A, B, dan C-nya konstan real dengan A dan B tidak bersama-sama 0. Ya, tidak bersama-sama 0. Mari kita uji pemahaman mengenai menyusun persamaan garis. Nah, silakan Anda coba dulu latihan ini ya selama kurang lebih 30 menit begitu ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan normal suatu garis ya. Mari kita lihat beberapa penjelasannya.
Persamaan normal suatu garis adalah persamaan garis ditinjau berdasarkan garis terhadap titik asal koordinat. Jarak normal suatu garis, kita lihat dalam gambarnya, jarak normal suatu garis G adalah jarak dari titik asal ke garis G, yaitu kalau lihat titiknya dari titik O ke N yang jaraknya N kecil ya. Nah, sekarang kita lihat seperti apa persamaan normal garis G ini. Kita ambil sembarang titik A, X, Y pada garis G. Ini A, titik A pada garis G ya. Maka kita peroleh persamaan ya, OC sama dengan OB cos alfa. Alfa ini adalah sudut yang dibentuk dari ruas garis ON dengan sumbu X positif. Jadi OC sama dengan OB cos alfa. Nah, karena OB ini nilainya X ya, X, maka akan sama dengan X cos alfa. Ini dari O ke C. Nah, selanjutnya dari C ke N. C ke N. C ke N ini kita lihat persamaannya sama dengan AB sin alfa. AB sin alfa, C ke N. Kalau Anda lihat C ke N, Anda geser CN itu sampai A di sini ya, maka dia akan sama di sini ya. CN sama dengan AB sin alfa, atau sama dengan AB ini adalah Y ya, Y ya, AB Y AB. Jadi Y sin alfa. Dengan demikian ya, OC ditambah ON sama dengan OC ditambah CN sama dengan ON. Nih, kita peroleh ON. ON ini jarak normal. Nah, kalau kita substitusikan persamaan-persamaan yang di atas, peroleh X cos alfa ditambah Y sin alfa sama dengan N. Ini jarak normalnya N. Atau X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi N sama dengan 0. Nah, dari gambar ini dan dari definisi persamaan normal, maka kita peroleh X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi N sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan normal dari garis G. Normal garis G. Ya, tentunya Anda coba silahkan direnungkan. Nah, selanjutnya kita lihat persamaan normal suatu garis ditinjau berdasarkan persamaan umum. Kita perhatikan persamaan umum ya di slide sebelumnya, yaitu AX ditambah BY tambah C sama dengan 0 ya. A, B, C nya ini konstanta, kemudian A dan B tidak kedua-duanya bersamaan 0. Nah, kita kalikan dengan sebuah konstanta K, K nya tidak sama 0 supaya berarti. Nah, maka kita peroleh KAX ditambah KBY ditambah KC sama dengan 0. Ya, kita lihat persamaan KAX ditambah KBY ditambah KC sama dengan 0, kita pandang sebagai persamaan normal. Persamaan normal X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi N sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita diperoleh beberapa hubungan, itu KA sama dengan cos alfa, KB sama dengan alfa, dan KC negatif N ya. Nah, kalau kita lakukan beberapa manipulasi aljabar, maka diperoleh ya cos alfa ditambah sin alfa sama dengan 1 ya, karena cos alfanya KA dan sin alfanya KB, maka K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Difaktorkan jadi K kuadrat dikali A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 1. Dengan demikian diperoleh K. K ini ya positif atau negatif 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. K nya diperoleh. Nah,
dari K ini kita substitusikan kembali ke persamaan umum, ya, KA. KA, nah, K-nya disubstitusikan dari positif atau negatif 1 per akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Maka diperoleh, ya, persamaan normal garis, ya, berdasarkan bentuk umum persamaan garis, ya, atau persamaan yang seperti ini disebut persamaan normal dari garis AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, ya. Kemudian karena KC ini negatif N, ini berarti bahwa kita harus memiliki nilai K sedemikian sehingga C per A kuadrat, akar A kuadrat ditambah B kuadrat bernilai negatif, ya. Ingat, karena KC ini harus sama dengan negatif N, ini artinya bahwa kita harus memilih nilai K sedemikian sehingga C per akar A kuadrat ditambah B kuadrat bernilai negatif. Nah, sekarang kita lihat uji pemahamannya. Silahkan Anda kerjakan uji pemahaman ini, ya, berdasarkan teori yang tadi selama kurang lebih 20 menit. Silahkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas sudut yang dibentuk oleh dua garis, ya. Sudut yang dibentuk oleh dua garis. Kita lihat beberapa garis, garis G1 dan G2, ya. G1 membentuk sudut alfa terhadap sumbu X positif, G2 membentuk sudut beta terhadap sudut sebesar beta terhadap X positif juga. Maka garis G1 dan G2 ini berpotongan dan membentuk sudut gamma misalnya. Sudut gamma. Nah, sudut gamma ini bagaimana hubungannya dengan alfa dan beta? Kita lihat. Ya. Kita lihat G1 ini persamaannya Y sama dengan M1X ditambah M1. M1 ini artinya gradien garis G1. G2 Y sama dengan M2X ditambah M2. Ini kita misalkan persamaannya. Nah, gradien garis G1 itu atau M1 sama dengan alfa, dan gradien garis G2 atau M2 sama dengan beta. Nah, sekarang kita lihat hubungan sudut gamma, alfa, dan beta. Sudut yang dibentuk oleh G1 dan G2 adalah gamma. Gamma ini sama dengan alfa dikurangi beta. Ya, alfa dikurangi beta. Coba Anda pikirkan sejenak, kenapa gamma sama dengan alfa dikurangi beta. Selanjutnya dari persamaan ini, kedua ruas kita ambil nilai tangannya. Tangan gamma sama dengan tangan alfa dikurangi beta, sehingga diperoleh tangan gamma sama dengan tangan alfa dikurangi tangan beta dibagi 1 ditambah tangan alfa tangan beta. Ini berdasarkan sifat dari selisih dua sudut, ya, nilai tangan dari selisih dua sudut. Dengan demikian tangan gamma sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi 1 ditambah M1 kali M2. Nah, oleh karena itu maka untuk mencari nilai gamma kita ambil arcus dari tangannya. Jadi gamma sama dengan arcus dari tangan M1 dikurangi M2 dibagi 1 ditambah M1 dikali M2. Nah, itu beberapa penjelasan tentang sudut yang dibentuk oleh dua garis. Nah, itu beberapa materi. Nah, kita berlatih dulu. Silahkan dikerjakan selama kurang lebih 20 menit, ya. Tentukan nilai tangan sudut lancip yang dibentuk oleh dua garis
kedua. Selanjutnya, kita akan membahas jarak suatu titik ke suatu garis. Ya, jarak suatu titik ke suatu garis. Kita lihat beberapa kemungkinan. Ya, kita misalkan garis G. Kita ketahui atau kita memiliki garis G. Ya, memiliki persamaan normal. X cos alpha ditambah Y sin alpha dikurangi N sama dengan 0. Dan titik A dengan koordinat X1, Y1 berjarak D dari garis G. Kita perhatikan kondisi gambar. Ada garis G, ini garis G. Ya, garis G persamaan normalnya ini. X cos alpha ditambah Y sin alpha dikurangi N sama dengan 0. Jarak titik A terhadap garis G kita misalkan D. Ya, kita misalkan. Nah, selanjutnya kita konstruksi garis G1 melalui titik A yang tadi ya X1, Y1 dan sejajar dengan garis G. Sejajar dengan garis G melalui A. Nah, tentu Anda harus ingat sifat dari postulat nih. Postulat garis yang melalui satu titik, ketunggalan garis sejajar yang melalui satu titik di luar garis itu tunggal ya. Di G1 ini tunggal, maka panjang normal G1 ya, panjang normal G1 adalah N ditambah D, dimana N ini panjang normal dari garis G ya. Jadi persamaan normal dari G1 adalah X cos alpha ditambah Y sin alpha dikurangi N ditambah D sama dengan 0. Ya, karena garis G1 melalui titik A X1, Y1 maka berlaku persamaan di titik tersebut, yaitu X1 cos alpha ditambah Y1 sin alpha dikurangi N ditambah D sama dengan 0. Ya, atau kita boleh menuliskan dalam bentuk lain. D sama dengan X cos alpha ditambah D sama dengan X1 cos alpha ditambah Y1 sin alpha dikurangi N. Nah, inilah jarak titik A ke garis G atau D yang tadi diperoleh ini persamaan. Itu untuk kemungkinan pertama. Sekarang kita lihat kemungkinan kedua. Ya, kemungkinan kedua, misalkan garis G memiliki persamaan normal X cos alpha ditambah Y sin alpha dikurangi N sama dengan 0 dan titik A X1 Y1 nya berjarak D dari garis G. Titik A nya nih, ini G nya yang ini di atas, sekarang titik A nya di sini ya, ini titik A X1, Y1. Nah, apa bedanya dengan yang tadi? Ya, ini bedanya mungkin dari jarak normal. Ya, jarak normal G ke 0. Nah, jika kita konstruksi garis G2 melalui titik A, misalkan kita konstruksi G2 melalui titik A, ya X1, Y1 dan sejajar dengan garis G, ya, maka panjang normal G2 itu sama dengan N dikurangi D tentunya ya, N dikurangi D. D ini tadi jarak titik ke titik A ke garis G, di N dikurangi D. N itu jarak normal garis G dari 0 ke sini tegak lurus ya. Jadi persamaan normal dari garis G2 adalah, mohon maaf nih ada kesalahan tulis. Itu adalah X cos alpha ditambah Y sin alpha dikurangi N dikurangi D sama dengan 0. Ya, karena garis G2 memiliki titik A X1 melalui, karena garis G2 melalui titik A X1, Y1, maka berlaku persamaan X1 cos alpha ditambah Y1 sin alpha dikurangi N dikurangi D sama dengan 0. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan persamaan untuk kemungkinan 2 itu,
persamaan jarak titik ke garis untuk kemungkinan kedua. D sama dengan negatif X1 cos alpha ditambah Y1 sin alpha dikurangi N. Ya, karena D merupakan jarak, maka artinya jarak tak berarah ya. Maka D sama dengan harga mutlak X1 cos alpha ditambah Y1 sin alpha dikurangi N. Ya. Jadi jarak dari titik A X1 Y1 ke garis AX ditambah BY tambah Y sama dengan 0 adalah ya D sama dengan ya ini nih ya harga mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah C dibagi A kuadrat akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, dari sini D ini ya dari persamaan normal ya dalam bentuk fungsi trigonometri ya menjadi persamaan normal dari bentuk umumnya. Ya, coba Anda perhatikan lagi di slide sebelumnya. Ya. Nah, itu selanjutnya kita uji kembali. Silakan dengan memperhatikan video tersebut, silakan Anda kerjakan nomor 1 dan nomor 2 ini sebagai uji pemahaman pada materi jarak titik ke garis. Demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Selamat berlatih dan kita lanjutkan di diskusi ya pada LMS UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.